Variety Talk Show dengan tema Evolving with the Times. Sebelum kita lanjut, kayaknya lebih enak kalau kita kenalan dulu kali ya. Halo, kenalin nama gue Nadine dan gue Neta. Hari ini kita berdua bakal nemenin kalian sepanjang talk show hari ini dari awal sampai akhir. Betul banget, jadi feel free banget buat teman-teman untuk enjoy untuk talk show-nya. Dan gue berharap kalian bisa mendapatkan insight untuk talk show pada hari ini. Oke, sebelum mulai, gue mau cek ombak dulu kali ya. Ombak dulu lah ya. Betul banget. Kayaknya kalau nanti gue bilang mana tepuk tangannya harus meriah ya. Boleh gak nih? Boleh ya? Boleh. Oke, boleh kata. Boleh. 1, 2, 3. Mana tepuk tangannya? Oke. Kayaknya disuruh tepuk tangan aja lemes. Gak apa-apa. Wajar, karena baru selesai kelas. Oke. Sekali lagi. Mana tepuk tangannya? Energinya mulai naik ya. Mulai semangat. Mantap. Nah, sore kali ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget sama kita, terutama di zaman sekarang, anak muda. Kalau orang bilang Gen Z. Nah, sore hari ini kita bakal bahas tentang perjalanan seseorang yang mulai dari dunia film. Dan sekarang dia aktif banget di dunia digital sebagai content creator. Nah, itu dia kenapa tema kita hari ini adalah Evolving with the Times. Karena kita bakal kupas tuntas gimana sih seseorang ini bisa beradaptasi, berkembang, dan tetap relevan walaupun di dua dunia yang berbeda. Betul banget. Tapi sebelum lanjut, teman-teman boleh isi absensi dulu kali ya. Boleh di-scan QR code-nya. Kita kasih waktu semenit aja kali ya. Boleh. Nah, sambil nunggu yang masih ngisi absensi, kita kasih sedikit bocoran kali ya tentang gestar kita. Kasih gak ya? Kayaknya kita kasih aja kali aja lah. Nah, gestar hari ini adalah seorang aktor muda. Wah, dia keren banget sih. Aktor muda. Iya, bener banget nih. Dia aktor muda yang dulu dikenal lewat perannya sebagai Roy Kiyoshi di sinetron Roy Kiyoshi Anak Indigo nih. Nah, sekarang dia juga aktif banget sebagai content creator di Instagram dan TikToknya. Yang bikin menarik lagi nih ya, dia ini berkembang di dua dunia sekaligus, di entertainment dan juga di digital. Jadi siangnya jadi aktor, sore bisa bikin konten, gitu ya. Keren ya. Keren ya. Keduanya bisa jalan berbarengan, keren banget. Nah, kita bakal dengar langsung gimana sih prosesnya dan tantangannya tuh apa sih, sama perjalanan adaptasinya dia tuh kayak gimana. Betul banget nih. Tapi sebelum kita masuk, kita mau lihat sedikit cuplikan nih. Cuplikan apa tuh? Apa ya? Boleh kita langsung saksikan aja. Check it out. Wow. Siapa jadi anak kecil yang imut itu? Siapa ya? Siapa ya? Nah, sebelum kita masuk ke sesi talk show, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita sore hari ini. Ia adalah Kevin Kahuni, di mana dia udah berkarya dari kecil hingga karirnya terus berkembang sampai sekarang nih. Wah, nah Kevin ini tuh udah terjun ke dunia entertainment selama kurang lebih dari 13 tahun. Nah, dia ini juga memerankan peran yang ikonik banget kayak yang tadi dicuplikan, yaitu sebagai Roy Kiyoshi di sinetron Roy Kiyoshi Anak Indigo. Nah, bahkan sinetronnya ini tuh menjadi acara TV nomor 1 di tahun 2018 selama lebih dari 60 hari. Keren banget gak sih? By the way, aku nonton tau sinetronnya karena pada tahun-tahun itu tuh emang lagi booming banget
viral banget ya. Viral banget. Nah tapi dia juga nggak cuma aktif di layar kaca, tapi Kevin juga ini aktif banget di dunia digital. Nah tahu nggak followersnya di Instagram berapa? Puluhan ribu, Ratusan ribu nih. ratusan ribu. Nah teman-teman boleh lihat dia mempunyai 478.000 followers nih. Banyak banget. Banyak banget. Dan juga dia mempunyai akun YouTube yang lebih dari 105.000 subscribers, dan dia juga adalah content creator, mempunyai jutaan views di TikToknya nih. Berarti emang udah konten kreator yang terkenal banget juga ya. Betul banget ya, Kak. Nah sebenarnya Nadine, selain dia jadi konten kreator dan aktor, dia tuh juga merangkap banyak peran. Kayak dia tuh sering jadi MC, terus dia pernah jadi sutradara juga, videographer, fotografer, dan juga dia adalah seorang business owner. Wow. Benar-benar multi talenta banget. Multi talenta dan idaman. Parah. Nah, dia juga yang tadi sudah disebutkan pernah menjadi sutradara dan main di berbagai short film, jadi host di berbagai acara, dan sampai tampil di iklan-iklan brand besar seperti Denko, Matahari, Sauri, dan TikTok 2 Kelinci. Nah teman-teman, seperti yang udah kita jelasin tentang pengalaman Kevin tadi, Kevin ini benar-benar contoh anak muda yang multitalenta dan berkembang banget di dua dunia ini ya. Betul, dia sangat produktif ya. Keren banget. Nah teman-teman, nanti di sesi talk show-nya bakal ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh banget dicatat dulu. Nanti kalau udah sesi Q&A teman-teman bisa langsung nanya. Nah selama sesi talk show-nya berlangsung, aku harap teman-teman kalian juga menjaga situasi ya. Betul banget. Nah, yang kondusif. Betul. Nah tapi ini ya, sebelum kita masuk ke inti talk show-nya, kita pengen panggil satu orang yang keren banget. Wah, siapa tuh satu orang? Moderator kita pasti. Oh iya, Kira-kira dia ngapain ya? Dia bakal memandu jalannya talk show ini, karena dia yang bakal ngobrol-ngobrol sama Kevin Kaguni. Langsung aja kali ya. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia Genta. Halo semuanya, gue Genta. Di sini gue bakal temenin ngisi talk show hari ini, dan pastinya gue gak sendiri. Di sini gue bakal kasih tahu bahwa kita mempunyai narasumber yang bagus banget nih teman-teman, buat teman-teman ambil poinnya. Beliau itu adalah content creator, terus juga beliau itu aktor muda dan menjadi inspirasi banyak anak-anak muda. Nah, langsung aja, gak usah basa-basi, please welcome Kevin Kaguni. Halo teman-teman semua. Boleh duduk ya? Langsung nih. Langsung aja, langsung. Oke. Ini habis berangkat kelas ya? Iya. Nah, lu apa kabar deh? Baru kelas juga? Tadi gua habis kelas, terus ada ngobrol bentar sama temen gua buat ya urusan buat di semester 4 nanti gitu. Wah, gila. Ya udah, tadi cabut bentar sih, baru balik sini lagi. Tapi respect banget ya teman-teman, dia baru selesai kegiatannya langsung kesini. Jadi tepuk tangan dulu teman-teman buat Kevin. Respect. Oke, tanpa basa-basi ya Kevin. Sebenernya gue juga sih penasaran. Apa tuh? Gue lihat juga penonton-penonton ini mukanya udah pada penasaran banget nih. Penasaran apa ini? Oke, kita mulai aja. Boleh coba Siap, udah siap, kita ngobrol. Tapi serius. Serius nih. Serius banget nih. Tapi santai, tapi dalam banget Oke, izin. izin. Boleh silakan. Oke, kita ke yang paling basic dulu deh. Banyak tuh yang kepo ya. Gimana sih ceritanya, awal mulanya lu tuh turun ke dunia hiburan, dan kenapa lu yakin masuk ke dunia hiburan ini? Oh jadi awal mula gue bisa masuk ke dunia entertainment gitu ya. Betul, gitu. Jadi sebenarnya awalnya ini plot twist dikit ya kita. Iya. Awal mulanya itu bisa dibilang gue masuk ke dunia entertainment karena dipaksa. Dipaksa. Karena dipaksa. Jadi ini agak panjang ceritanya. Jadi dulu tuh gue punya engkong ya. Gue punya Iya. engkong. Namanya mungkin di sini ada yang beragama Buddhis.
ada tuh, Ada. ya. Tiga, oke. Nah jadi engkau sama nenek gue tuh mereka tuh tipe yang sangat agamis. Ya. Kalau di Buddhis orang baku, Buddhis Tao itu ada namanya kaki. Jadi itu orang yang bisa masuk ke dewa. Engkau gua salah satunya. Nah, terus engkau gua pada zamannya sebelumnya Pak Gus Dur itu kan kalau kita mau yang Indonesia kayak tabu banget ya teman-teman. Kayak bener-bener wah itu sesuatu hal yang lu kalau lakuin lu kacau gitu. Bahkan bisa diserbu masa kan. Iya, pada zaman itu seperti itu katanya. Terus pas zamannya Pak Gus Dur, engkau gua ini dia mempelopori hari Imlek dijadikan hari libur nasional. Gitu. Jadi dia meloporin, terus akhirnya disahkan pada zamannya Pak Gus Dur. Terus bisa dibilang. Penting ya. Terus sejak itu tuh engkau gue sering diundang ke acara-acara TV. Kalau misalkan mau menjalani live itu pasti ada acara TV yang undang engkau gue buat yang ngobrol atau ya segala macam gitulah. Nah jadi dari situ engkau gue tuh merasa kayak wah gila nih, gue punya koneksi besar tuh sangat merubah hidup dia gitu, sangat merubah hidup kita gitu kan. Kebetulan gue tujuh pertama kan, gue tujuh pertama dan gue pinter bohong dulu. Iya, contoh ya teman-teman. Tipikal gimana sih bocah-bocah di mana sama orang tua terus datangnya ke kakek neneknya ngadu, membuat cerita sendiri, ngarang gitu, hal seperti itulah. Terus gara-gara tujuh pertama juga dan faktor itu, engkau gue tuh pengen di keluarganya ada yang bisa nerusin dia, yang maksudnya punya nama yang besar. Gitu. Harapannya seperti itu. Dan akhirnya ini suatu privilege. Jadi dia punya koneksi orang industri. Paksa lah gue masuk lu coba acting. Waduh, gue awalnya juga gak enjoy teman-teman, kayak apa sih panas-panas disuruh-suruh ya kan. Kayak enjoy terus akhirnya, tapi setelah beberapa kali ikut, begitu jadi ekstra doang. Jadi ekstra sekarang yang dicuri gitu-gitu lah. Gak enjoy awalnya, tapi setelah itu jadi suka juga gitu. Jadi seru juga ya. Karena Awalnya coba-cobain. Awalnya Coba-cobain. Langsung kaya, jadi kayak suka gitu kan? Iya, jadi kayak di sana tuh bisa menjadi orang yang bukan diri gua gitu. Jadi kan itu sesuatu yang seru ya, apalagi itu masih kecil kan. Seru ya. Terus juga kayak faktor buat gimana sih kalau bocah terus ada pas ke kelas nih maksudnya masuk kelas, sama masuk kelas. Ih, lu sampai di TV ya keren banget gitu kan dulu kayak ya jadi keren banget tuh gitu kan. Gitu. Jadi setelah itu jadi tertarik. Terus somehow dapet job yang alhamdulillah semakin naik dan iya gitu sih kalau lebih backstory-nya. Dan di situ gue kira semakin tertarik dengan dunia perfilman. Nah, terus tadi kan teman-teman tadi udah pada nonton ya satu scene yang apa Roy Kiyoshi itu. Oh iya, jadi gue nih. Gimana nih? Nah, coba lu kasih tahu nih. Itu gimana ceritanya sih? Jadi Roy Kiyoshi. Terus gue lihat itu kayak semua orang udah lihat lu sebagai Roy Kiyoshi. Iya. Ini awal mula jadi Roy Kiyoshi itu gimana nih? Backstory-nya boleh. Oke. Apa dipaksa juga? Enggak, kalau ini gue udah masuk ke dunia entertainment. Ya. Sebelum acting sebenarnya gue juga dulu tuh di dunia musik juga, jadi piano, drum, nyanyi. Cuman ya somehow malah berhasilnya bukan berhasil enggak sih, tapi ya naiknya di perfilman ini gitu. Jadi dulu tuh sebelum sinetronnya Roy Kiyoshi ini gue sempat main salah satu sinetron juga namanya Bobo sama Tenangan Garuda. Nah tapi di situ gue cuma jadi bintang tamu sama satu lagi yang jadi antagonis yang di Bobo ini. Nah Bobo ini itu garapan production house Multivision namanya. Multivision. Di sana gue jadi antagonis. Sebenarnya tuh peran tetap ya. Wah udah kan gokil dah. Tahu-tahunya 9 episode bungkus. Bungkus kelar tuh. Terus gue kayak beberapa bulan pokoknya udah belum ada job lagi, udah kerja doang. Tiba-tiba di calling sama PH Multivision ini, PH yang sama nih. Dibilang, ayo ke kantor besok ada klien yang cocok sama kamu. Datanglah datang gue casting. Di sana gue nggak tahu siapa itu Roy Kiyoshi. Pokoknya gue bilang cuma kamu dia Roy Kiyoshi kecil. Gue datang casting. Gue cuma lihat di YouTube nih, oh nih orang drama, suat ya gitu kan. Terus horor gitu ya. Udah ini ketakutan. Oh oke gampang. Jadi setelah itu sebulan tuh nggak ada kabar. Tiba-tiba di kontak lagi. Oke dapet nih. Besok langsung ke lokasi ya syuting ya.
Gue pikir namanya review kecil gitu kan, oh flashback nih atau ya paling kecil lah. Karena biasanya gitu kalau umur segitu biasa dapatnya orang kayak gitu. Sampai sana tahu-tahu udah syuting setengah hari, besok datang lagi ya kok masih ada ininya perannya masih muncul lagi. Iya ini kan sinetron stripping. Oh gimana? Terus ternyata gue pertama di sana itu pas hari pertama syuting gue kaget banget. Itu backstory kurang lebih gitu. Jadi kalau sinetron lu ikutin episode banyak banget kan dari situ. Iya ada 63 episode total. Soalnya 63 episode gitu. Ya kalau pengalamannya selama syuting itu jujur itu salah satu pengalaman yang sangat memorable dan gak bisa dilupain sih. Karena itu pertama kali gua mendapatkan peran besar ya dan sama sinetronnya membludak pada saat itu gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Nah, tadi kan proyek lu masih kecil nih. Nah, sekarang nih ada nggak sih lu yang lagi berjalan ini proyeknya? Kalau sekarang kalau di perfilman ya gue masih terima job untuk menjadi talent. Tapi sekarang gue lagi mencoba di belakang layar ya. Jadi sekarang gue lagi ini teman-teman lagi ngurusin salah satu short film yang lagi gue garap. Gue sebagai director di sana. Namanya Terlebih Pak Hendri. Sekarang udah lagi di tahap post production. Jadi kemarin kita udah syuting gitu. Gitu dan kalau di luar itu kalau di luar perfilman ya sekarang gue paling bantu-bantu jadi MC terus juga ya tadi udah disinggung juga ya, gue jadi juga videographer dan ngurus sosial media public gitu sih. Nah coba lu, nah ini buat nih. Nah lu promosi aja nih ke teman-teman semua nih. Iya, ini jadi kita lagi open donation teman-teman buat produksi dari gue bilang namanya Terlebih Pak Hendri. Dia menceritakan tentang seorang kakek, seorang bapak, dia pemilik kedai bakmi yang kesepian karena dia meninggal oleh istrinya. Dan dia terlalu berlarut dalam duka sampai tidak sadar kalau dia masih mempunyai seorang putri. Kurang lebih cerita tentang itu, teman-teman kalau mau bantu dukung boleh banget. Langsung aja tuh linknya di share dan bantu donasi, nanti nama teman-teman akan masuk di kredit title-nya gitu. Nah, gitu teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau donasi dan ntar di akhir tuh di akhir film ada namanya ya. Di kredit title-nya. Ntar bakal sana teman-teman. Cuman kalau yang donasi buat chat teman-teman. Bener, serem banget ini Bro Kevin ini. Ini direktur kasih ke dosen kan? Pak, Bu, dosen ya kalau mau donasi boleh banget. Ya, Bapak Ibu dosen yang nonton, nah boleh banget. Boleh banget. Nama Bapak Ibu. Iya. Gitu geng. Oke, nah sama ini kayak kita lanjut ya teman-teman nih. Tadi kan yang gua tahu juga selain lu film itu, lu banyak melakukan kerjaan yang menurut gua banyak banget sih bakat lu jujur. Nah, biasa aja sebenarnya. Gue pengen tahu nih, konten kreator. Nah, lu kan dulu dari film ya, idola cilik kan gitu. Nah, tiba-tiba jadi konten kreator juga. Nah, transisinya tuh gimana? Kenapa lu kepikiran bisa jadi konten kreator juga? Tadi disclaimer dan itu yang Instagram followersnya bisa sebanyak ini karena impresi sinetron itu juga gitu. Jadi emang bantu banget sinetron itu ya. Ansos hitungannya. Oke, jadi gue bisa masuk content creating awalnya tuh gara-gara sebenarnya sebelum gue syuting sinetron yang itu, kan gue ada syuting yang lain juga yang kecil gitu ya. Terus gue tuh dari dulu namanya bocah ya dulu kita bisa bilang tumbuh di zaman digital ya kan. Betul ya, benar banget. Nah, dulu tuh YouTube lagi besar banget tuh, ya kan. Dulu pengen jadi YouTuber. Parah, apalagi waktu itu YouTube tuh kayak ya kemana lagi sih kalau kita mau nonton apa YouTube semua ya kan, sama kayak gitu. Jadi dulu gue juga kayak orang gitu, gokil seru ya. Terus dulu cobain pakai ya udah tongsis sama HP doang, ngobrol depan HP gitu, masih gagap segala macam. Awalnya dari situ, terus tiba-tiba dapet sinetron sebesar itu, naik semua followers segala macam. Wah kayaknya bisa nih gue jalanin. Akhirnya dulu mulai konten di YouTube tuh, mulai dari challenge, vlog segala macam. Awalnya dari situ, terus setelah itu mulai muncul tuh TikTok, iya. Awalnya gua kepalai, dulu kan kayak Snapchat yang ada bawa pen itu. apa ya? Atau apa? TikTok ya? Iya TikTok kayaknya ya, joget-joget gitu loh. Iya. Ya dulu tuh emang belum apa ya, sebelum sekarang dan masih dianggap alay. Iya dulu gua apa ya sih lah, tapi ujung-ujungnya juga. Gitu sih, kurang lebih kayak gitu awal mulanya, mulai kesini. Nah, lu ada susahnya gitu nggak sih? Kayak lu kan pasti di media sosial, apalagi yang kita tahu di TikTok deh, ada yang namanya persaingan antara ya konten kreator dan konten kreator lain gitu. Kayak saling
wah bagusan gue gitu. Iya. Nah ada gak sih lu ciri khas khusus dari lu tuh yang kayak wah gue udah di sini, udah gue banget. Kalau ciri khas gue, ini sebenarnya satu hal yang gue coba bentuk juga gitu. Jadi selama ini kan kalau lihat komen di TikTok, Iya, itu gue Iya sih, lihat komen. iya kan. Jadi sebenarnya satu sisi tuh gue ada sisi gue yang gue pengen hilangin image itu. Kayak selama ini gue dikenal sebagai Reviosi, tapi gue juga pengen dikenal sebagai diri gue gitu. Iya. Tapi ya semakin sini gue makin sadar kayak gak bisa gitu, gak bisa dihilangin karena emang orang kenal gue besarnya di situ gitu, kenalnya di project yang itu. Tapi ya gue coba untuk memunculkan karakteristik gue, kayak misalnya di beberapa konten-konten mini vlog gue. Jadi sekitar 2 tahun lalu gue coba untuk fokus ke konten kan, dan akhirnya gue cari konten apa yang bisa gampang gue buat dan bisa berciri khas. Dan ternyata pas gue coba untuk bikin mini vlog, konten yang gue pikir gak bakal bisa naik, ternyata malah cukup naik. Dan pas gue tanya kanan kiri kenapa ya gitu, ternyata karena cara ngomong gue. Jadi kalau di konten itu gue suka kayak jadi ini ada intonasi gitu kan. Iya, tahu gue. Iya, di awal tuh gue selalu awali dengan gue gitu tuh. Itu termasuk penyebabnya juga. Karena tadi yang lu bilang ya gitu ya, lu banyak yang komen Reviosi segala macam. Itu gue lihat juga secara langsung gitu. Kadang TikTok lu kan lewat di gue ya. Apa yang coba iseng aja baca komennya kayak, wah Reviosi bla 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 bla. Padahal sebenarnya kalau gue lihat TikTok lu kayak gak ada yang gue Reviosi gini banget kan. Iya. Iya, tapi orang tuh kenal lu, wah Reviosi nih. Malah menurut gue kayaknya lu lebih Reviosi daripada yang asli. Waduh, gimana? Karena kan jangan gue tahu dulu Reviosi, kayak filmnya dulu baru Reviosi aslinya. Oh iya, paham. Tuh. Iya sih, tapi ya itu satu hal yang gue lagi coba hindari juga gitu di saat itu gitu. Iya. Tapi itu keren sih, jujur ya. Jujur. Nah, oke. Selain Reviosi, yang gue denger juga kan lo ada project, ini masih dekat gak sih? Anget-anget ini lah. Project apa tuh? Film maksud gue di layar lebar. Oh deh, gue tahu nih yang mana nih. Kemana tuh? Teman-teman ada yang tahu gak? Ada. Tahu kan? Ada tahu ya. Ada tahu. Yang baru rilis 2025 kemarin ya. Film apa? Pengembangan Bukit Bukit Duri. Nah coba. Nah dari Reviosi ke pengembangan Bukit Duri. Jadi ceritanya gini teman-teman. Setelah project Reviosi sebenarnya bisa dibilang gue belum pernah dapet project yang se-naik itu lagi gitu. Itu peak karir gue lah di sana. Nah setelah itu tuh ya dapet beberapa project, beberapa film-film juga, tapi ya sebagai peran-peran yang kecil, bahkan flashback atau extra seluruh film atau ya acara-acara TV yang biasa aja gitu. Sampai tiba-tiba nih pas tahun 2024 awal gitu, 2024 awal tiba-tiba manajemen gue ngomong datang castingnya, ini ada yang lagi cari talent Chinese. Jadi sebenarnya kalau di industri film tuh belum Chinese itu sangat jarang digunakan dalam sebuah film gitu. Terus datanglah gue, terus dia bilang ini produksinya Joko Anwar. Datanglah gue, semangat tuh datang. Gue nggak tahu peran jadi apa, casting sesuai skrip yang dikasih. Terus somehow beberapa minggu kemudian di kontak dapet. Wah itu gue kaget banget dan bersyukur juga at the same time. Oke, nah ini teman-teman nih, buat yang mau tahu peran Kevin di filmnya ya, Bisa dapat cuplikannya gitu ya? bisa. Itu parah banget sih. Tapi karena belum bisa dapat cuplikannya gokil. Keren dong, kita bisa apapun yang boleh. Soalnya jujur gue sendiri nonton ini. Oh iya, thank you. Nah gue nyadar pas, wah Kevin. Ketawa nggak lu pas nonton? Jujur. Jujur. Pas awal emang ketawa, Iya. tapi setelah lihat scene gini kayak, wah Kayak psikopat. Teman-teman gue yang nonton semua ketawa semua soalnya ngechat gue kan.
Vin, di follow kan. Natap boleh tuh dipukulin, lompat. Marah sih. Tapi keren sih jujur. Film ini. Iya emang sih, gue akuin. Gue juga pas awal pas nonton, gokil emang keren. Jadi kayak loncatan besar juga ya buat gue. Iya sih, untuk masuk di foto sih lumayan banget. Lumayan ya. Iya, dan ini FYI pertama kali gue syuting action. Maksudnya action yang bener-bener action ya. Gitu. Pertama kali film action. Ini keren ya, banyak adegan kayak gini dan pasti ada sakitnya juga sih badan. Oh pas dibukul ya maksudnya? Iya, pukulin terus tadi gue lihat ada adegan kaca pecah yang emang kacanya terlalu. Sebenarnya dibilang sakit tuh juga nggak sakit gimana ya, tapi ya gini, jadi kita sebelum syuting itu ada workshop dulu sama rehearsal. Nah di sana jadi kita latihan dan diajarin juga sama pro-nya lah gitu lah, gimana cara terima pukulan, gimana cara mukul, gimana cara gerakan-gerakan yang sulit segala macem gitu. Nah jadi saat kita syuting itu tuh let's say Kak Mara yang jadi siapa nih, Jeffrey. Pas dia pukul itu juga nggak pukul yang benar kena keras gitu. Jadi ada dia ngebatasin juga gitu tenaganya. Dan juga bahkan sebenarnya ada beberapa di sini ada beberapa gerakan pukulnya sebenarnya nggak kena pukulan, misalnya tendangan. Itu nggak beneran ditendang, tapi karena permainan angle kamera dan gimana cara gue memberikan reaksinya, terus ditambah lagi bantuan dari sound design dan akhirnya itu semua seakan-akan real gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sakit ada sakitnya tapi nggak yang sakit banget karena juga pakai training juga kan dia gitu. Oh, tapi masih kerasa lah ya. Masih kerasa dong, misalkan jatuh gitu segala macam untuk membuat realnya kan ya pasti ada sesuatu gitu. Oke nih, ini lanjut ya teman-teman. Ini penasaran gue juga nih. Lu kan main film kayak gini-gini, content creator, kayak public speaking itu kepake nggak sih di bidang lu? Kepake banget ya? Kepake banget. Kepake banget, public speaking nih. Karena menurut gue public speaking tuh gak cuma di dunia entertainment doang. Di dunia entertainment, iya kepake untuk menghibur orang saat kita lagi on stage, on air, kepake. Tapi sebenarnya menurut gue public speaking kepake di semua bidang. Let's say lu mau cari kerjaan misalnya. Sekarang cari kerjaan paling gampang dari mana sih? Dari relasi kan? Relasi mas. Nah, lu kalau misalnya jadi public speaking, gimana bisa lu membangun relasi itu gitu? Itu yang pertama. Dan kayak dalam sehari-hari aja deh, misalnya kayak gini kita ngobrol nih. Kalau misalkan gua sehari-hari canggung, nggak bisa ngobrol sama orang, susah ngobrol sama orang ya juga. Lu mau connect ke gue juga susah kan? Gimana cara orang bisa kenal kita lebih dalam? Jadi itu penting banget sih. Itu satu hal yang menurut gua sekarang semua orang tuh harus punya gitu kalau mau survive. Nah dari lu sendiri nih, ada trik khusus kira-kira buat nanganin gugup gitu, terus kayak ya lu ngomong di depan orang terus gugup, dari lu sendiri ada triknya? Trik khusus ya? Kalau dari gue ya, kalau dari gue sebenarnya misalnya kita di depan orang ini, gue lebih suka untuk mereka ya udah sebagai teman yang emang interested dengan apa yang kita ngomong. Karena biasanya kita butuh karena kayak mereka bakal tertarik gak ya dengan apa yang gue omongin. Mereka terganggu gak ya dengan kehadiran gue di sini. Gue udah oke belum ya, akut gak ya? Itu sebenarnya yang perlu dihilangin kan. Jadi biasa ya pertama dari mindset dulu ya pasti. Kita harus make sure mindset kita tuh nggak seperti itu. Semakin kita pikirin akan semakin gugup kita. Jadi biasa lu tentang mindset, oke mereka yang mau datang sini, mereka mau ini ada narsis jatuhnya, cuman mereka datang sini mereka mau lihat gua on stage misalnya, mau lihat gua ngomong, mereka mau dengarkan juga apa yang gua akan bicarakan, itu pertama. Dan ini yang menarik ya, biasanya sebelum apa tuh? Misalnya kalau mau MC nih, mau MC atau misalnya mau ngomong depan kelas bagaimana, gua tuh suka ngelakuin satu gerakan dan ini aneh sebenarnya. Jadi gua suka lompat-lompat kayak jumping jacks gitu, sambil mulutnya gua gitu. Itu sebelum kan? Sebelum. Karena seragam tuh membangun mood kita, biar kita tuh gak takut gitu, biar kita lepas gitu. Gitu sih kalau gue. Baru tahu sih gue ada kayak gitu. Bakal banget sumpah. Iya, jadi ya mungkin bisa dicoba ya teman-teman ya. Lanjut kali ya Ben ya. Tapi gue bosen deh. Karena dari tadi gue tuh bisa nanya. Oh, gue nanya nih sekarang nih, gue nanya tuh. Wih jangan gitu. Maksudnya teman-teman penonton ya sih. Oh, boleh. Coba teman-teman penonton ada yang mau nanya gak? Boleh. Yang nih. Yang mau tanya nanti Yang mau nanya boleh angkat tangan. kata kita nanti dikasih lampu sama Josan. Kalau udah sukses. Boleh angkat tangan? Yang mau tanya? Boleh kita mikir. Boleh, ada yang boleh? Siska Gunsa
kebetulan pembinaan juga kalau mau kasih tahu aja. Pakai lengkap ya. Iya. Oke. Sistem salary. Kalau di dunia entertainment ya, kita mulai dari aktor dulu kali ya. Boleh. Kalau di perfilman atau kita sebagai talent, itu sebenarnya nggak ada nominal yang fix di berapa. Biasanya itu tergantung beberapa faktor. Misalnya production house-nya besar atau kecil. Semakin besar production house-nya, semakin mampu mereka untuk membiayai kita lebih besar. Pertama. Terus juga peran kita dalam proyek tersebut sebesar apa sih? Kalau proyeknya kecil tapi lu minta yang besar, ya mereka juga gak akan setuju gitu. Jadi akan ada tahapan negosiasi antara kita sebagai talent dan si production house ini. Biasanya itu peran manajemen di situ tuh untuk negosiasi segala macam. Dan gak jarang juga misalkan mereka oke nih ngambil gue sebagai talent, tapi ternyata budgetnya gak masuk. Misalnya syutingnya di Bandung tapi gak ada fee transport, jadinya fee yang gue dapat bolak-balik. Misalnya gue ngomongin sendiri misalkan gue buat pendamping juga, tahu buat transport dan makanannya udah habis gitu ya, kan berarti nggak cocok di situ. Jadi ada tahapan negosiasi itu, dan biasanya yang jadi nggak fix gitu, tergantung faktor-faktor itu, bisa kecil bisa besar, dan tergantung porto juga teman-teman. Kalau misalkan walaupun penampilan kecil tapi ternyata porto kalian besar nih, misalkan udah habis besar, misalnya Sule disuruh di ekstra cuma datang ngeledekin cabut, bayarannya juga ini besar gitu ya. Padahal cuma gitu doang. Paling itu doang gitu. Dan tadi untuk menjawab nominalnya ya, misalnya untuk sinetron yang regular minggu itu gue total 63 episode. Ini gue kasih kasarannya aja ya, 63 episode gue dapat 200-an, 200 lah. Ya, jadi dibagi 200 bagi 63. Buat umur lu yang waktu itu masih gitu, oke, itu gue bangga banget pada saat itu. Gitu. nah buat Aman. aman. Terjawab? Terjawab. Asik. Lagi setelah ada yang mau tanya lagi? Tapi kita tinggal dikit nih waktu kita nih. Oh iya, Iya. cepet ya, gak kerasa ya? Jujur ya, yang tadi gua ngobrol sama lu nih banyak banget bekal buat gua sendiri. Dari mulai lu ceritain transisi lu dari aktor muda ke content creator itu, wah, banyak kakinya sih gua ya. Ya, masa sih? Jujur, gua masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi karena waktu kita habis, jadi Masih ada, ya kan terkiper? oh masih ada ya, Bener masih ada ternyata. masih ada. Gue tadi kan ngomong dong, Nah, paling ini aja sih, Bin. Tadi kan lu sempat masih ada yang mau nanya? mau nanya ada lagi. Apa tuh? Sekarang kan jadi konten creator kan. Nah, gimana sih menurut lu tentang algoritma TikTok itu? Algoritma TikTok. Iya. Wah, oke, ini menarik. Siapa? Bagaimana namanya? Alexus. Alexus. Untuk algoritma TikTok, jadi ini juga gue pelajari selama gue content creating. Awalnya kan gue sering di IG Reels sama YouTube, baru kira pindah ke TikTok. Dan yang satu hal yang gue sadari, algoritma di TikTok tuh dia sangat mendukung konten kreator pemula. Kalau lu perhatiin nih, misalnya dia coba deh buat satu akun TikTok, lu reguler upload, konsisten upload, pasti minimal ada satu konten yang membludak. Dan yang gue suka adalah kalau di TikTok itu, misalnya misalkan tadi membludak, dia tuh reach-nya bisa kemana-mana, nggak terbatas gitu. Bener-bener bisa serandom itu masuk ke FYP orang-orang. Jadi saling bludak tuh bludak banget. Sedangkan kalau misalkan di IG terus, misalkan di IG, Instagram, dia tuh reach-nya pertama-tama pasti ke yang followers dulu. Jadi nggak terlalu mendukung yang pemula. Dan kalau misalkan di followers membludak, di luar followers itu tentu FYP juga gitu. Sedangkan kalau TikTok tuh semakin FYP ini langsung FYP kemana-mana. Tapi jeleknya juga algoritma di TikTok. Misalnya lu sering upload, terus juga lu kena violation misalnya, karena lu melanggar sesuatu hal, atau misalnya lu kena peringatan, atau misalkan lu tiba-tiba jarang upload, nggak konsisten upload, terus upload lagi, itu akan susah sekali untuk ngitung FYP lagi. Jadi harus konsisten lah kalau di TikTok ya. Harus konsisten, dan yang jelek di TikTok terus kalau udah follow nih, misalkan orang follow, itu bahkan bisa aja udah follow malah nggak muncul videonya, malah jarang muncul.
itu sering terjadi sebenarnya. Karena ya algoritmanya didukung yang pemula-pemula itu gitu. Oh, dan kalau teman-teman sekarang mau coba nih nge-creating dan pengen FYP, sebenarnya ada satu trik ya, yang bisa dilakukan. Jadi lu cari teman konten bareng, terus lu buat sesuatu dalam konten itu yang membuat audiens itu pengen cari tahu tentang konten. Misalkan lu buat sama temen lu nih, lu buat konten, terus dia nonton konten lu, tapi konten lu itu nyambungnya ke konten temen lu, ada point of view lainnya dari temen lu, itu pasti nanti. Dan itu saya langsung menambah engagement, akhirnya semakin efektif. Jadi kayak penonton tuh kepo juga. Iya. Itu salah satu triknya. Iya. Baru tahu sih. Iya gitu. Menjawab, Alexis? Aman. Sip, lagi ya bertanya. Wih, ini udah beneran habis belum nih? Habis ya? Habis ya. Tapi sebenarnya tuh yang tadi gue bilang ya, gue masih banyak pengen ditanya apa karena kita di luar ya. Di luar kali ya, di luar ya. Iya. Nah, teman-teman juga tadi udah dapat banyak info menarik ya dari Kevin, apalagi tadi dikasih tahu bagaimana FYP di TikTok nih. Iya. Salah satu trik yang bisa dilakukan. Nah, itu bakal banget sih buat gue dan teman-teman semua. Jadi gue pengen say thank you banget Kevin. Thank you teman-teman. Gue yang berterima kasih dan bilang sih. Respect sama Teman-teman boleh terima kasih juga ke Kevin. Tepuk tangan. Boleh itu kita kembali ke tempat semula kita. Oke, lanjut damai nih. Wah, ayo Ngobrol. Nah, Oke, sesi oke. selanjutnya bakal dilanjut sama teman gue. Thank you semuanya. Pamit dulu ya. Dadah. Terima kasih Kevin dan Genta. Alright teman-teman, tadi obrolan santai kita with Kevin kali ini udah selesai nih guys. Sebenarnya tadi obrolannya udah rada ngedaging banget karena tadi ngejelasin gimana sih awal karirnya Kevin di dunia aktor, dari dia jadi aktor muda sampai akhirnya dia ke dunia layar lebar, sampai akhirnya dia juga sekarang jadi content creator. Bukan cuma jadi content creator, dia juga jadi business owner. Sangat multi talent banget ya Kevin ini. Nah, kita juga bisa melihat sebenarnya tadi pembahasannya ngomongin industri. Kita bisa melihat awalnya dari industri, mungkin dari sinetron, layar lebar, sampai kan ke sosial media. Itu tuh merupakan salah satu bentuk di mana industri itu selalu berubah, terutama di industri hiburan. Sebenarnya yang selalu berubah nggak cuma industri hiburan, tapi industri-industri lain juga, bidang lain juga pasti akan terus berubah mengikuti dengan era. Nah, sebenarnya kalau kalian ngeh nih, sebenarnya ada satu benang merah dari seluruh cerita dari Kevin ini, di mana dia tuh berani loh untuk mulai. Dia kan tadi ngejelasin nih, gimana sih dia jadi aktor muda? Ternyata karena disuruh sama engkongnya. Awalnya dia nggak mau, tapi lama-lama terpaksa. Nah, sampai akhirnya dia mulai enjoy dan dia tuh jadi berani gitu loh. Berani depan kamera, berani untuk public speaking, sampai akhirnya dia juga bisa jadi MC dan segala macamnya. Nah, hal ini bisa jadi insight buat kita. Karena ini pembelajaran sama-sama penting. Yang pertama, dia berani depan kamera, berarti dia juga berani untuk tampil depan banyak orang dan public speakingnya juga sangat terasa. Nah, di sini aku menekanin lagi kalau public speaking itu penting juga guys buat kita, terutama Gen Z. Nah, tadi aku juga dengar saat sesi Q&A kayaknya ada beberapa yang tertarik, dan terutama tadi ada Alexis juga yang menanyakan tentang algoritma TikTok, bahkan sampai nanya salary gimana sih jadi aktor itu berapa sih. Nah, kita bisa melihat sebenarnya Gen Z itu banyak tertarik di dunia hiburan. Kenapa? Ya karena keseharian kita itu pasti berada di dunia hiburan, entah kita melihat TikTok, kita nonton film, nonton TV, dan segala macamnya. Nah, di sini ada pesan utama juga sebenarnya. Tadi Kevin walaupun dipaksa sama ngomongnya, tapi dia berani untuk mulai. Nah, di sini aku mau bilang lagi kalau sebenarnya kita tuh gak ada perfect start. Jadi maka dari itu kita sebagai Gen Z kita harus berani untuk memulai. Lebih baik mulai dulu dan improve di jalan guys. Dan aku bisa melihat itu yang dilakukan juga sama Kevin. Awalnya nggak enjoy, lama-lama kebiasaan nih jadi enjoy, dan sampai sekarang bahkan jadi mata pencaharian dia untuk menjadi aktor dan juga content creator. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku pengen kita semua untuk ambil 1 atau 2 poin yang menurut kalian ngena nih buat gue, atau kayak iya juga ya hal-hal yang tadi dibahas sama Kevin. Misalkan gimana sih dia tuh pintar beradaptasi dari tahun ke tahun, dari kecil sampai dia sekarang udah ngikutin industri, dan dia juga udah tahu gitu loh pembekalan di industri hiburan. Nah, itu bisa jadi salah satu poin-poin yang akan kita pelajari. Nah, tadi Kevin juga ngejelasin kalau algoritma TikTok itu perlu ada konsistensi. Nah, kita juga bisa belajar konsistensi itu bukan cuma sebagai content creator, tapi
sebagai orang yang belajar di bidang apapun dengan ada konsistensi, pasti kita akan disiplin juga guys. Nah itu bisa membentuk diri kita untuk jadi lebih baik lagi pastinya. Nah selain dari pembahasan Kevin tadi, kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya ini adalah interactive session. Tapi di sini aku nggak cuma sekedar mau tanya jawab kalian, tapi ingin meminta respon kepada kalian mengenai pembahasan yang tadi sudah dibahas. Nah, dalam interactive session ini, rekan aku akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti gak ada yang namanya salah jawaban atau gak ada yang benar, gak ada pressure sama sekali. Pokoknya semua boleh dijawab sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Pokoknya anggap aja ini kita lagi ada di ruangan yang aman untuk nge-share, ruangan diskusi tanpa ada pressure. Jadi chill aja. Oke, untuk selanjutnya aku sambut untuk teman aku, Irfan. Halo, selamat sore teman-teman. Jadi di sini aku akan membawakan beberapa kuis teman-teman, dan aku udah membawa hadiah untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari aku. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih teman-teman, sinetron apa sih yang dimainin sama Kevin Kahuni ini? Ntar aku hitung 1 sampai 3 teman-teman. Teman-teman angkat tangannya ya. 1, 2, 3. Oke. Apa? Tepat sekali, Rafa. Ini aku ada hadiah buat kamu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kan tadi Kevin menjelaskan algoritma tentang TikTok ya. Ada yang bisa jawab nggak? Aku hitung ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, jawabannya itu buat konten bareng teman, sama buat konten bareng teman. Algoritma TikTok. TikTok itu dia mendukung konten kreator pemula. Jadi semakin konsisten kita buat video, mungkin ada possibility buat konsistensi jadi naik. Benar sekali Wan, ini hadiah untuk lu ya. Makasih ya. Oke, jadi benar teman-teman, kata Kevin, algoritma TikTok ini sangat mendukung untuk konten kreator pemula. Gitu. Jadi kalian jangan takut untuk memulai membuat konten di sosial media atau media digital ya teman-teman. Oke, yang terakhir nih, gua bakal bacain soal yang terakhir. Jadi film layar lebar apa yang dimainin sama Kevin Kahuni ini? 1, 2, 3. Barengan ya. Ulang deh. 1, 2, 3. Ini dulu. Apa jawabannya? Betul. Emang rada sigma ya orang ini. Oke, makasih ya. Oke, jadi benar. Film terakhir yang dimainin sama Kevin Kahuni itu bukan Bukit Duri yang tadi udah kita saksikan cuplikannya pas sesi talk show tadi. Mungkin sekian dari gua bakal langsung lanjutin ke teman gua ini. Dadah teman-teman, makasih. Oke. Wah, seru banget ya tadi Net. Asli. Gak kerasa ya? Gak kerasa ya. Kok gak kerasa? Tadi sesi bareng Genta dan juga Kevin ini berjalan cukup panjang nih. Dan juga banyak banget insight atau pembelajaran yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita
Betul banget nih Neta. Dan sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kevin Kahuni. Terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya dan juga udah ngomong dari hati banget untuk sharing pengalaman dan juga pembelajaran buat kita nih. Bener banget. Dan juga aku mau berterima kasih buat kalian semua yang udah mau stay dari awal sampai akhir. Terima kasih udah semangat dan aktif mengikuti sesi talk show ini. Nah betul banget nih guys. Tadi kan udah ada poin-poin yang dijabarkan oleh Kevin. Nah mungkin bisa menjadi refleksi buat kalian yang bisa berani untuk bikin karya nih. Siapa tahu nih mau bikin karya kita kan nggak tahu ya. Betul. Nah kalau gitu nanti kita udah sampai nih di penghujung acara. Ya sedih banget. Ya, nggak kerasa. Maka dari itu aku mau berterima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah hadir dan meramaikan. Akhir kata, Aku Nadine. dan aku Neta. Sampai ketemu di event selanjutnya. Oke guys, sekarang nama gue Jorin. Sekarang gue bakal nanya-nanya nih, gimana sih kesan dan pesan teman-teman tadi setelah mengikuti talk show bersama Kevin Kahuni tadi. Sekarang gue udah sama dua orang nih, udah nemu dua orangnya siapa. Boleh kenalin dulu namanya siapa? Aku Selina. Aku pilih. Oke, gimana sih kesan dan pesan kalian tadi setelah mengikuti talk show bersama Kevin Kahuni? Tadi talknya seru banget sama Kevin Kahuni, terus isi kontennya juga kayak daging banget. Semoga semua audiens tuh bisa ambil pelajaran dari talk show ini. Oke, kalau dari Philip? Sebenarnya sama Selina juga. Informasi yang kita dapat dari Kevin Kahuni ini sangat bermanfaat ya buat kita semua. Oke, berarti talk show tadi itu sangat insightful banget ya buat kalian. Oke, thank you ya. Oh, jangan lupa juga buat kalian untuk follow IG, TikTok, semua akunnya Kevin Kahuni yaitu @kevinkahuni, dan jangan lupa juga buat kalian juga untuk jangan lupa ikut donasi yang tadi udah disampaikan di talk show yang tadi ya. Dadah.